Para mahasiswa ini memprotes kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Para mahasiswa memaksa bertemu dengan rektor untuk menyampaikan 7 tuntutan, mulai dari penurunan uang kuliah tunggal, UKT, sampai pihak rektorat merevisi 12 golongan UKT. Sebelumnya, mahasiswa Universitas Riau juga menolak kenaikan UKT. Akibat kenaikan UKT yang tinggi, 52 mahasiswa baru di Universitas Riau bahkan terancam tak bisa kuliah. Gerah dengan situasi ini, para mahasiswa mengadu ke Komisi 10 DPR. Kita resahkan UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Sampai pada tahap penentuan UKT tersendiri itu tidak fleksibel dan tidak mencerminkan keterbukaan. Bahkan teman-teman yang mungkin calon mahasiswa baru secara ekonomi keluarganya yang cuman 2 juta per bulan itu dikenakan UKT 8 Bapak Ibu. UKT 8 di Unri itu angkanya 8.700.000. Jadi secara hitung-hitung saja perlu 4 bulan gaji orang tuanya baru bisa membayar UKT. Ketentuan penetapan tarif UKT tercantum dalam Permendikbudristek RI nomor 2 tahun 2024. Universitas Brawijaya menduduki urutan tertinggi, itu berarti biaya UKT termahal ada di Universitas Brawijaya. Disusul UGM, UNER, UNPAD, UI, dan UKT termurah ada di ITB. Namun Nadiem berdalih Permendikbud itu hanya berlaku untuk mahasiswa baru yang memiliki ekonomi tinggi. Nadiem menjamin tidak akan ada perubahan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang sedang menjalani pembelajaran. Saya berkomit beserta untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Di sisi lain, publik sempat digegerkan dengan pernyataan PLT Sekjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek saat menyebut bahwa pendidikan tinggi bersifat tertiary education dan merupakan pilihan, bukan kewajiban. Kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Di samping UKT, mahasiswa juga dibebankan dengan uang iuran pengembangan institusi. Biaya ini harus dikeluarkan mahasiswa, terutama yang lolos dari jalur mandiri. Menempati urutan teratas, mahasiswa UNER diwajibkan membayar rata-rata kisaran 60 hingga 270 juta rupiah. Sementara IP UGM sudah mencapai 25 hingga 50 juta rupiah. Pemerintah tidak boleh abai agar tidak ada siswa gagal kuliah gara-gara tak bisa bayar uang iuran. Kabar bahagia datang dari pasangan Syahrini dan Reino Barak. Setelah 5 tahun menikah, pasangan penyanyi dan juga pengusaha ini akhirnya resmi mengumumkan kehamilannya. Kini usia kandungannya sudah masuk 7 bulan. Kehamilan ini adalah jawaban dari doa-doanya dan suami. Ucapan selamat langsung membanjiri kolom komentar. Rekan sesama artis memberi doa terbaik untuk Reino dan Syahrini dalam rangka menyambut anak pertamanya. Wanita bernama asli Rini Fatimah Zailani ini sempat menutupi kehamilannya. Sejak pertama dinyatakan hamil, baru kali ini mereka membuka ke publik. Dalam banyak fotonya, Syahrini tampak menutupi bagian perutnya yang makin membesar.
Syahrini menikah dengan Reino Barak pada 27 Februari 2019 di Masjid Tokyo Chami, Tokyo, Jepang. Usai menikah, Syahrini jarang tampil menyanyi on air. Suruh jasa suruhan disuruh beli keperluan orang meninggal. Alhamdulillah Santo Suruh dapat orderan beres-beres dan pindahan. Nama Santo Suruh belakangan ini ramai dibicarakan publik. Pasalnya, pria bernama Susanto ini mampu mengerjakan segala macam permintaan demi mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mulai dari membelikan dan mengantar barang, membersihkan rumah, hingga hal-hal unik seperti menemani lahiran. Dengan slogan, kalau mau punya duit harus mau disuruh, since 2019 melayani seluruh dunia, pria berusia 30 tahun ini mempromosikan jasanya melalui akun media sosial pribadinya. Biasanya konsumen Santo akan menghubungi via chat. Klien akan menjabarkan tugas atau perintah yang harus dikerjakan Santo. Oke, sekarang gue lagi dapet order bersihin kotoran kucing di depan rumah ya. Santo Suruh jasa suruhan disuruh beli untuk keperluan orang meninggal. Lihat tuh buat orang meninggal. Oke, pagi-pagi gue dapet orderan ngubur kucing ya. Pada tahun 2017, Susanto hanyalah seorang tukang antar galon dengan bayaran Rp500 per galon. Namun, pengalaman mengantar galon justru membuatnya punya banyak relasi. Mulai banyak orang meminta tolong untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi cikal bakal pembukaan jasa Santo Suruh pada tahun 2019. Awalnya saya dagang galon, Pak. Dagang galon dan ada orang sekalian mau nyuruh saya, misal saya mau nganter galon, terus dia mau titip kayak suruhan beli makanan, terus ya kayak belanja, kayak beres-beres. Nah akhirnya dari situ lah, Pak. Dari situ terus saya berpikir, oh kenapa nggak buka jasa suruhan aja. Nah akhirnya saya buka jasa suruhan. Saya buka, banyak yang minat. Untuk tarif dan jasanya, Santo hanya menghitung sesuai jarak rumahnya ke rumah pelanggan. Ia tidak mengambil keuntungan dari barang yang dibelikan. Untuk beres-beres, tarifnya menyesuaikan seberapa kotor dan berantakan ruangan yang perlu dirapikan. Saat ini, Santo Suruh telah memiliki 50 anggota yang siap bekerja sebagai suruhan.